Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Qala ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa sebagaimana Allah perintahkan kepada kita, maka ibadah ini menjadi wajib hukumnya bagi siapa saja yang sudah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulnya, Rasul Muhammad SAW. Terkait dengan masalah ibadah puasa, banyak sekali hal-hal yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk sunnah dan pelengkap daripada kita melaksanakan ibadah puasa. Satu ketika ada seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Zaid bin Sabit, seorang sahabat Rasulullah SAW yang dipercayakan oleh Nabi Muhammad untuk menulis Al-Quran. Karena begitu dekatnya Zaid bin Sabit ini dengan Nabi Muhammad SAW, kepercayaan itu jatuh kepada Zaid bin Sabit. Pada saat mushaf dalam bentuk safahat itu yang kemudian dituliskan oleh Zaid bin Sabit, yang ini kemudian sampai kepada kita saat ini, Al-Quran itu kita bacakan, dan bahkan siapa saja yang baca Al-Quranul Karim, dia akan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat yang namanya Zaid bin Sabit ini adalah orang yang selalu sam'an wa ta'atan li amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang betul-betul dia mendengarkan dan dia dilaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya satu ketika dia teringat ada sebuah hadis yang mengatakan, muliakanlah siapapun yang menjadi tamu yang datang ke rumahmu. Kalau bahasa kita sering kita sebut dengan istilah ikramud duyub, memuliakan tamu. Satu saat di mana ketika itu masuk bulan suci Ramadan, Zaid bin Sabit dengan istrinya berpuasa. Pada saat menjelang maghrib tiba, datang seseorang yang sudah beberapa hari tidak makan. Ketika datang ke rumahnya Zaid bin Sabit ini, dia mengucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bolehkah aku menumpang berbuka puasa di rumahmu, wahai Zaid bin Sabit? Oh, silakan. Karena teringat dengan sabda Rasulullah SAW dengan memuliakan tamu. Sehingga akhirnya sebelum azan tiba, Zaid bertanya kepada istrinya, Mah, Bunda, atau ibu, atau siapapun kita menyebutnya, adakah makanan yang kita bisa buka atau iftar pada sore hari ini? Kita hanya punya segenggam makanan ini, wahai suamiku. Baik kalau begitu, karena kita wajib memuliakan tamu, nanti aku berpesan, ketika kita mau berbuka puasa, maka matikan lampu, dan seakan-akan kita juga ikut memakan, menikmati hidangan yang kita sediakan buat tamu kita tadi. Maka datanglah azan tiba dengan kumandangnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Maka hidangan dikeluarkan, kemudian tamu tadi diajak masuk ke dalam, berbukalah mereka. Padahal mereka hanya punya makanan yang tidak seberapa. Saat itu kemudian Zaid bin Sabit mematikan lampu dan mengepakkan dia punya bibirnya, seakan-akan dia sedang menikmati apa yang dinikmati oleh tamunya tadi. Padahal tidak ada makanan lain, cuma seadanya. Ketika itu dia meneguk air yang ada di depannya, kemudian setelah itu
Selesai sudah dari iftarnya, dihidupkan lampu, maka tamunya tadi mengucapkan terima kasih yang sudah memberikan iftar buka puasa buat kami, dan saya pamit keluar dia. Berbarengan dengan saat yang sama, Zaid bin Sabit juga keluar. Mau ngapain dia? Melaksanakan ibadah salat bersama dengan Rasulullah. Ketika ketemu mata dengan Nabi Muhammad, sepanjang pandangan itu dia lihat Nabi Muhammad penuh dengan senyum kepada Zaid bin Sabit. Tertawa, senyum. Akhirnya Zaid bin Sabit bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, kenapa engkau semenjak awal aku keluar rumah tadi, kemudian engkau selalu tersenyum dan tertawa kepada aku? Ada sesuatu yang aneh ya Rasul?" "Tidak. Tadi pada saat buka puasa tiba, Allah menyampaikan kepada aku bahwa ada salah seorang sahabat, dia memberikan makan dia, tapi dia nggak punya makan apa-apa, dia hanya punya seteguk air. Dan itulah engkau, wahai Zaid bin Sabit. Aku tersenyum karena Nabi Muhammad sudah memberikan apresiasi. Ternyata pahalanya adalah engkau mendapatkan pahala seperti mereka melaksanakan ibadah puasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala karena hasil puasanya tadi. Maka dia mendapatkan puasa tanpa mengurangi puasa orang yang berpuasa tadi, yang ikut makan bareng, diberikan kesempatan untuk berbuka puasa di rumahnya Zaid bin Sabit." Nah, inilah sebuah gambaran buat kita sekalian, bahwa kita melaksanakan ibadah puasa itu perlu juga terus kita menambahkan nilai-nilai yang mendukung puasa kita, mendukung nilai pahala kita makin besar, termasuk memberikan makan kepada orang yang sedang berpuasa. Karenanya ini juga menjadi sebuah iktibar buat kita sekalian. Ada 4 hal yang disampaikan Rasul Muhammad SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Apa pesan Nabi Muhammad SAW kepada Abu Dzarrin? "Ya Abu Dzarrin," yang pertama adalah "Jaddidi safinata fa innal bahra amik." Perbaiki terus imanmu, ketakwaanmu, salatmu, zikirmu, puasamu. Sesungguhnya lautan itu sangat dalam. Artinya lautan manusia yang sebegitu besarnya akan bisa mempengaruhi kehidupanmu. Kadang kalau kamu tidak punya pegangan, akidah kamu tidak kuat, maka akibatnya adalah kamu akan terombang-ambing oleh keinginan pemikiran manusia. Itu yang pertama, perbaiki terus keimanan. Kemudian yang kedua, khusus zada kamilan fa inna safara ba'id. Bawa bekal sebanyak-banyaknya, sesungguhnya perjalanan itu sangat jauh. Artinya setelah manusia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan berikutnya adalah sampai ke Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya. Itu sangat panjang sekali perjalanannya. Karena sangat panjang, bawa bekal sebanyak-banyak agar kamu tidak tersiok di tengah jalan nanti. Kemudian yang ketiga, wa khaffifil himla fa innal aqabata ka'ud. Ringankan semua beban yang ada pada dirimu. Sesungguhnya ketika kamu naik bukit, banyak beban itu akan sangat memberatkan kamu. Begitu juga halnya ketika kamu akan sampai kepada Allah Subhanahu, akan menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, itu akan sangat berat ketika beban dosa yang begitu banyak itu kamu pikul di pundakmu, yang itu akan sangat merugikan dirimu sendiri. Karenanya ringankan, wa khaffifil himla fa innal aqabata ka'ud. Ringankan semua bebanmu dari segala perbuatan dosa yang mengakibatkan kamu akan justru tidak bisa sampai kepada Allah, sehingga akhirnya mungkin kamu akan bisa sampai ke masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa akhlisil amala fa inna qad basir. Ikhlaskan semua perbuatan yang kamu lakukan. Kamu puasa, kamu harus ikhlas. Kamu zikirmu ikhlas. Kamu hajimu ikhlas. Kamu baca Quran dengan ikhlas. Apa yang kamu lakukan dengan keikhlasan, itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau besitkan di dalam hatimu sehingga pada akhirnya apa yang kamu lakukan terhijab oleh nafsu yang ada pada dirimu, sehingga pada akhirnya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhlas itu menjadi tameng yang sangat kuat untuk bisa sampai kita hantarkan diri kita kepada Allah untuk mendapatkan begitu banyak ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena justru dengan keikhlasan, apa yang kita bawa, sekecil apapun yang kita lakukan, kalau memang itu kita lakukan dengan ikhlas, maka Allah pasti akan terima untuk
amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Semoga saja apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat saya pribadi dan buat kita semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan rasa syukur dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Nurdin M, Kepala LPP RI Bogor, beserta karyawan dan karyawati dan Dharma Wanita Persatuan mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga waktu berbuka ini membawa kebahagiaan dan kedamaian dalam keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.